melakukan pembahasan berbagai hal tentang hal soal politik, ekonomi, budaya, kesehatan, hukum, dan lain-lainnya akan saya bahas tuntas untuk Anda, keluarga Indonesia. Nah, hari ini saya juga berterima kasih pada seluruh masyarakat Kota Bekasi agar semua dalam keadaan sehat, menjaga prokes, karena saat ini trennya baru naik sehingga saya harus menyiapkan masker dan lain-lainnya untuk aktivitas saya di hari ini. Nah, saya juga untuk bersedih dan sedikit prihatin bahwa kasus-kasus hukum yang di Kota Bekasi ini mudah-mudahan segera diselesaikan dengan baik dan maksimal. Nah, untuk Dr. Tri Adrianto saat ini semoga tugasnya menjadi amanah dan selalu baik-baik saja. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, keluarga Indonesia, pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya, bukan bermaksud saya menguruin, tapi ngobrol-ngobrol ringan. Nah, saya akan mengambil kulitnya soal hukum. Nah, di bagian hukum atau aspek hukum ataupun permasalahan hukum itu namanya ada penyidik. Ya, penyidik itu bisa berasal dari Polri atau dari PNS yang ditunjuk atau yang punya hak. Ya, oke ya. Nah, dalam proses dalam penyidik itu mempunyai hak untuk melakukan penyidikan. Dan penyidikan ini hanya dilakukan oleh kalau di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia ini adalah Polri yang punya hak untuk penyidik itu. Sampai ditetapkannya tersangka. Dua poin yang mereka bisa gunakan untuk menetapkan sebuah tersangka. Ya, ada objektif dan subjektif. Nah, tergantung bagaimana perform seorang penyidik untuk melakukan penyidikan dalam membuka terang-benderangnya sebuah kasus, bukan mengutamakan aspek cerita ya, tapi mengutamakan data dan fakta dalam proses hukum. Itu ya kurang lebih dalam konteks penyidik dalam melakukan penyelidikan. Oke ya, itu yang poin kita ambil kulitnya soal hukum, cerita soal hukum dikit. Nah, sekarang saya akan bercerita soal pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, seperti diketahui bersama bahwa jenjang pendidikan di Indonesia ini dari playgroup sampai profesor ya, itu ya, sampai perguruan tinggi lah ya, di Indonesia itu ya. Nah, berbagai warna dan situasi, keadaan, proses dan sebagainya yang mewarnai proses bagaimana pendidikan Indonesia itu berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, di dalam tahapan tingkatannya, baik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mengandung berbagai harapan, mengandung sebuah cita-cita luhur untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi faktanya di lapangan banyak hal-hal yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Di antaranya biaya pendidikan yang cukup mahal. Di antaranya mutu pendidikan, kualitas guru, SDM, sarana prasarana dan yang lain-lainnya. Masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan bersama di negara kita tercinta ini. Ini soal kulitnya, soal pendidikan ya. Jadi masing-masing tingkatan itu mempunyai taste, rasa, ciri, dan kendala maupun peluang yang ada. Ini kita bahas soal pendidikan ya. Nah, sekarang soal infrastruktur. Jokowi, Presiden Republik Indonesia telah melakukan terobosan yang sangat dasar dan luar biasa untuk membangun infrastruktur di Indonesia dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tapi dalam prosesnya itu terjadi beberapa kendala-kendala yang ada, pemerataan dan sebagainya. Nah, sehingga menurut hikmah saya saat ini infrastruktur, pembangunan dan sebagainya ini adalah menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan di Indonesia. Nah, tadi pendidikan sudah,
hukum sudah, infrastruktur sudah, pembangunan. Nah sekarang perihal soal kesehatan. Ya. Oke, kita bicara soal kesehatan. Soal kesehatan. Seberapa banyak presentasi layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di Indonesia, sehingga dilematis harga mahalnya rumah sakit swasta, rumah sakit negeri itu menjadi dilematis untuk bagaimana menyikapi antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya. Itu ya. Jadi berapa jumlah dokter, ruang yang ada, fasilitas yang ada, sarana prasarana, dokter-dokter spesialis, dokter umum itu perlu dihitung sangat dalam. Dan rangkap jabatan, misalnya contohnya dokter, ya katakanlah karena di tenaga kesehatannya di daerah-daerah dan sebagainya, akhirnya dokter merangkap sebagai kepala puskesmas. Jangankan di daerah, di kota aja masih banyak yang merangkap, dokter merangkap sebagai kepala puskesmas. Itu hanya salah satu problematis di dunia kesehatan. Belum dari aspek seperti saat ini, coronavirus ini benar-benar menyita tenaga, waktu, pemikiran, dan biaya yang sangat luar biasa dan dasar. Kalau kita nggak siap atau pemerintah nggak siap, maka kita sangat terlena dan akan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan coronavirus saat ini, ya. Jadi itu salah satu. Masih banyak dari tipe dokter, obgyn, saraf, ortopedi, bedah saraf dan sebagainya, semua dalam tahapan itu semua mempunyai peluang, tantangan, harapan, dan kendala yang masing-masing ada, ya. Dari aspek gaji, perhatian pemerintah, loyalitas, aspek kemanusiaan dan sebagainya, itu terkandung di dalamnya dari profesi seorang dokter yang macam-macam itu. Belum penempatan dan lain-lain, ya. Nah, itu tadi saya cerita soal kesehatan, ya. Masih banyak ini dokter-dokter yang ngeluh sama saya, dokter di seluruh Indonesia, tanda petik pemerataan penempatannya sudah bertahun-tahun di pelosok, belum diupdate oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Jadi saya juga bersedih banyak laporan yang masuk ini. Tapi sisi lain, anak-anak muda sangat cukup cakap dan terampil dan mau mengabdikan ke bangsa dan negaranya, mau ditugaskan pelosok-pelosok daerah menjadi polisi hutan dan sebagainya. Itu hal yang sangat mengharukan bagi saya dan sebagai anak bangsa. Itu ya, saya tadi udah bahas pertama berbagai hal soal kesehatan, pendidikan, hukum, dan lain-lainnya sudah saya bahas. Strata pendidikan sudah saya bahas dan lain-lainnya. Nah, untuk pagi ini saya akan melakukan kajian-kajian lain agar saya mampu memberikan masukan yang baik untuk kemajuan bangsa negara, terutama masyarakat Kota Bekasi yang saya cintai dan banggakan. Dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lainnya, saya berharap dan berdoa kepada seluruh pimpinan negara sampai tingkat kota maupun tingkat desa dan lain-lainnya melakukan tugas tanggung jawab penuh dengan amanah dan sungguh-sungguh ikhlas lahir dan batin. Oke ya, sahabat Indonesia, vlog saya hari ini saya sampaikan di sini dulu. Mohon maaf, ini cerita ringan, bukan bermaksud menggurui teman-teman dan keluarga Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, 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 tetap semangat.